Kita BEM satu-satunya perguruan tinggi di sini. Jadi memang Pemda wajib untuk nge-backup. Satu-satunya perguruan tinggi kita. Ada UNHAS di sini, tetapi satu ketika bisa out. Kalau finishing out, mahasiswanya berkurang atau tidak ada lagi. Itu sifatnya tentatif. Tapi kita ini harus permanen. Oleh karena itu, hari ini adalah pertanda bagus kita memulai peletakan batu pertama pembangunan gedung kuliah di kampus kita dan yang baru ini. Moga-moga ini tidak menjadi batu terakhir, karena saya yakin tahun anggaran 2025 ini Bupati sudah memberikan sinyal segera lanjutkan peletakan batu pertama dengan naik permanen. Lokasi pembangunannya, tetapi mulai dari sini dirintis lagi ke sana. Nah, hadirin sekalian, perlu saya sampaikan bahwa saya sebenarnya mengikuti visi misi pemerintah Kabupaten Kemang Selaya yang saat ini sedang dirancang untuk difinalisasi. Saya membaca di situ urutan pertama, bangun desa tata kota, bangun desa tata kota. Sebenarnya ini lagu lama, tapi kita praktekkan ini. Apa itu lagu lama? Karena itu sudah ada sejak dulu sampai dipopulerkan oleh Jokowi, membangun dari pinggiran ke Jawa, membangun dari luar ke Jawa, membangun dari pinggiran, membangun dari kampung ke kota. Tahu tidak? ITSDM merintis membangun dari hutan ke kota. Nah, dalam teori pembangunan ada 3 lapis. Ada namanya growth center, pusat pertumbuhan, ada daerah periferi di pinggiran, dan ada juga di slum area, daerah hinterland. Nah, kalau Kota Benteng pusat pertumbuhan, maka periferinya sekitar Tanah Pau gitu ya. Ini kita di daerah belakang, hinterland, dan bersesuaian dengan visi Bupati. Kita mau bikin pusat pertumbuhan baru di sini dan bergerak maju ke center growth yang ada di Benteng. Maka di bawah kepemimpinan Pak Bupati, insya Allah kecil lah. Tapi usul kita semua, jangan bebankan Pak Bupati. Ini mahasiswa semua ini, Pak Kepala Camat, Kepala Desa, tolong bantu Bupati untuk kami. Nah, begitu. Jadi, insya Allah kita sukses. Ketua Dewan dan Pak Bupati juga sering berkomunikasi dengan kami, khususnya terkait dengan pembangunan. Pak Bupati ini sejak awal, Pak Bupati namanya Bapak Haji Nasir Ali, sejak awal sudah komitmen dengan saya. Saya suka pendidikan. Sebelumnya Bupati sudah tidak sama saya. Kita butuh komitmen dan konsistensi. Saya berharap tahun berikut lebih tingkat lagi. Saya pikir begitu saja yang saya sampaikan. Kami di DSPM ada 4 program studi, semuanya program studi terapan, bukan edukasi tapi terapan. Saya lupa sebelumnya Prof. Irwan Akif itu punya nafas, punya semangat dalam pendidikan ini. Sejak awal kami sudah tepuk tangan, saya lupa tadi. Jadi program studi terapan itu adalah
program studi yang sesungguhnya kurikulumnya lebih syarat ke applied science, harapan-harapan, ya, bukan akademik science. Oleh karena itu ada usulan dari Prof. Ambo tadi, bagusnya ini dijadikan sebagai laboratorium lapangan, jadikan sebagai pusat pengkajian, pusat penelitian, dan pusat eksplorasi ilmu pengetahuan di lokasi sambil mencari lokasi lain di luar. Iya, terima kasih masukannya. Demikian bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah dibangun di atas lahan 26 hektar di Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan lebar jalan utama 16 meter dan lebar jalan sekunder 10 meter. Di atas lahan ini akan dibangun berbagai bangunan penunjang seperti pusat dakwah masyarakat dengan 2 gedung, 1 area parkir dan memiliki kapasitas 100 orang. Dan TK yang memiliki 4 ruang kelas, 1 area parkir untuk pengajar, dan 1 lapangan bermain. Sekolah dasar yang memiliki 3 gedung bertingkat dengan total 30 ruangan kelas, 1 kantin, 1 area parkir dan 1 lapangan terbuka. Sekolah menengah pertama yang memiliki 3 gedung bertingkat dengan total 60 ruang kelas, 1 kantin, 1 area parkir dan 1 lapangan terbuka. Sekolah menengah atas yang memiliki 3 gedung bertingkat dengan total 60 ruang kelas, 1 kantin, 1 area parkir dan 1 lapangan terbuka. Gedung Rektorat dengan luas lahan 3.500 meter persegi, memiliki 1 gedung 3 lantai berkapasitas 300 orang dan 1 area parkir. ITSBM sendiri memiliki 4 gedung perkuliahan yang terdiri dari Gedung Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Gedung Prodi Administrasi Kesehatan, Gedung Prodi Ilmu Komputer, Gedung Prodi Kewirausahaan, dan 1 gedung pusat kegiatan mahasiswa. Masing-masing gedung memiliki kapasitas 200 orang setiap gedungnya, dan memiliki masing-masing 1 area parkir serta lebar jalan 8 meter. Pusat jajanan dengan luas lahan 2.500 meter persegi dan sudah termasuk area parkir di dalamnya. Auditorium dengan luas lahan 4.500 meter persegi, memiliki 1 gedung dengan 3 lantai, dan berkapasitas 500-600 orang. Masjid dengan luas lahan 6.000 meter persegi yang dapat menampung 300-400 orang. Terdapat pula ruang terbuka hijau yang memiliki fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola dan jogging track. ITSBM juga memiliki area perumahan dosen dan area perumahan komersil serta area pertokoan yang akan melengkapi kawasan ini. Inilah satunya Mak Dahlan buat ikut sama 20 namanya Kalepara, Kalemonto, Lebo, Palemba, Padamoge. Bagian utara dari Palembang, Padamoge itu kampungnya Mak Dahlan. Dia 2 periode menjadi wali kota di Batam. Ditingkat menjadi Topalemba. Sekali lagi terima kasih kita terhingga, selamat datang di Topale. Hari ini hari Jumat berkacau. Tanggalnya juga tanggal 25, tahunnya tahun 25. Dan Bupati di rapat kami siapkan 13 lubang untuk menanam pohon kelapa mendukung gemerlap. Kenapa 13?
untuk menghilangkan image negatif tentang angka 13. Karena ITSBM ini adalah perguruan tinggi yang ke-13 di antara 14 perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, Muhammadiyah Aisyah, dan angka itu kemudian menjadi angka yang sangat bersejarah, dan kami siapkan 13 lubang kooperatif. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk menanam pohon kelapa mendukung gemerlap yang baru kemarin kita launching, kemudian mendukung gerakan menanam 5 juta target kita. Kami ikut hadir pada rapat kemarin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, sebahagian informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Saya akan menambahkan apa yang sempat disinggung, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, Pak Ruk Tanjung hadir di sini, tuan takut, tuan tanah yang dengan sangat ikhlas memberikan harga yang kami bisa jangkau, dan jadilah lokasi ini untuk menjadi pusat pengembangan wilayah usaha Pak Bupati. Bapak Ibu dan saudara yang kami hormati, ITSBM seperti yang diungkapkan oleh Pak Rektor tadi membuka 4 program tadi, prodi S1 yaitu prodi teknologi hasil perikanan, prodi administrasi kesehatan, prodi kewirausahaan, dan prodi ilmu komputer yang semuanya terakreditasi. Alhamdulillah baik. Bapak Bupati mohon dukungan, kami sudah sampaikan kepada Pak Wakil juga, dalam waktu yang dekat ini kami akan membuka kampus 2 di Jampean. Kenapa Jampean? Karena 2 kecamatan di situ dan lebih gampang terjangkau dengan tetap mempertahankan perguruan kualitasnya. Apakah di musim teduh dosennya yang kami kirim ke sana atau mahasiswanya yang kami panggil ke kampus untuk di samping kuliah online. Sekali lagi kami selalu ingatkan agar memberikan kedekatan lembaga pendidikan ke wilayah pulau tapi setelah mempertahankan kualitasnya. Pada awal berdirinya di tahun 2022, Prof. Dr. Akbar Tilo, MS, dan Muhammad Ihsan Maro saya ikuti profesinya ini mendapat amanah untuk memimpin ITSBM yang 40 saya kemukakan tadi, periode 2022-2026 yang akan datang. Hingga tahun ketiga ini, Pak Prof, mahasiswa ITSBM Selayar sudah berjumlah sekitar 500 orang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, jumlah dosen tetap 25 orang, sementara 10 orang berasal dari luar Selayar, ada dari Palu, Sulawesi Tengah, ada dari Raha, Sulawesi Tenggara, bahkan ada dari ND, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 4 dosen tetap saat ini sedang menempuh program doktor S3. 1 orang di Universitas Malaysia Perlis, Unimap, 1 orang di Institut Pertanian Bogor IPB, dan 2 orang di Universitas Cendrawasih UNJ Jawa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya tambahkan informasinya, lahan kawasan kampus merupakan tanah milik Perserikatan Muhammadiyah yang dibeli dari Tuan Takut, Tuan Tanah tadi, Pak Arif Tanjeng. Pemanfaatan kawasan 26 hektar seperti yang diungkapkan di dalam slide tadi, antara lain kampus ITSBM, Pusdam. Ini Pusdam punya cerita Pak Bupati. Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Bapak Prof. Dr. Haji Ambo Aceh MAG. Yang saya hormati saudara saya Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Haji Mapatundru SPD, para wakil ketua dan ketua-ketua komisi DPRD Kepulauan Selayar, Pak Haji Andi Idris, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 atau yang mewakili, Ketua Badan Pembina Harian BPH ITSBM Selayar, Bapak Haji Saiful Arif, Rektor ITSBM Selayar, Bapak Prof. Dr. Dr. Akbar Tilo MS. Beliau ini orangnya ngotot Pak.
betul-betul ngotot. Berapa kali ketemu, luar biasa. Memang beliau adalah pencetus dari ITSDM, pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah Kepulauan Selayar atau yang mewakili para kepala OPD, ada kepala dinas perikanan dan pinggir laut. Ini saya sampaikan kemarin di depannya rektor sama kepala dinas perikanan provinsi. Saya bilang ini kepala dinas perikanan dan pinggir laut, karena sudah tidak ada kewenangan di laut, jadi sampai di pinggir saja. Selamat foto harum, Ibu Rosirma, Kadis Perindustrian, para kepala SLTA se-Kabupaten Kepulauan Selayar, para tokoh masyarakat. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan sehat kesempatan sehingga kita bisa hadir dan menjadi saksi kegiatan peletakan batu pertama kampus ITSDM Selayar. Salawat dan salam mari kita pula kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi kita lah kita bisa mengenal agama Islam, Al-Quran dan adab. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita sama-sama mengukir sejarah baru, membuka kawasan yang boleh jadi sebelumnya tidak ada yang menyangka. Luar biasa, tadi saya bilang ini untuk sampai ke lokasi ini betul-betul penuh perjuangan. Saya ketemu tadi ibu ini sudah ngos-ngosan di pinggir jalan. Tapi salah di tahun-tahun mendatang kita akan memberikan apresiasi karena salah nanti beliau berdiri nanti pun banyak. Kalau di tempat ini kalian salah akan berdiri megah, membanggakan kampus ITSDM Selayar. Saya bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada para perintis, pengelola, ketua BPH, Pak Rektor dan seluruh jajaran, Perserikatan Muhammadiyah dan semua pihak yang terlibat dalam proyek visioner ini. Saya berharap pembangunan kampus ini bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana atau master plan dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Tadi saya dapat informasi 26 hektar luas lahannya. Rencana yang akan menjadi luas bangunan berapa? 3 hektar. Kalau bisa yang 23 hektar tanam kelapa semua. Karena kalau 23 hektar, Prof, kita kali berapa? 200. Berarti berapa? 4.600. 6 tahun kemudian 7 tahun kemudian berbuah 100. Kali 46, 4.600 berapa? Kali 100. Kali 4.000 harganya. Ini kan bisa membantu nanti pembangunannya juga ITSDM. Nanti kita kasih sedikit. Nanti pemerintah kasih sedikit. Yang 23 hektar itu menjadi asetnya ITSDM. Bapak Ibu yang saya muliakan, selaku Bupati dengan dukungan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, saya menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan kampus ini. Dukungan ini saya kira bukan sampaikan bahwa pemerintah daerah tentu tidak akan berhenti sampai di sini saja. Kita akan terus mensupport baik prasarana maupun sarananya, tergantung kemampuan keuangan. Ini bayangkan dari 200 miliar menjadi 150 menjadi 76 miliar. Bukan begitu Pak Ketua. Jadi betul-betul mudah-mudahan ke depan dengan kita kelolanya sumber daya alam yang kita miliki, seperti tadi kita tanam kelapa. Kalau 5 juta kita bisa tanam, hidup saja 3 juta. Kalau dikali 100, 300 juta butir. Kalau dikali harga sekarang 4.000 berarti 1,2 T. Yang akan masuk uang ke Selayar 6-7 tahun ke depan. Salah.
tambah ITSDM 4.600 pohon tadi kali 100. Jadi saya sangat optimis, apalagi kalau pimpinan pusat Muhammadiyah selaku fasilitator bisa membantu juga pembangunan di ITSDM. Artinya kita saling bahu-membahu, karena Muhammadiyah ini Pak organisasi terbesar di dunia bahkan. Beliau Muhammadiyah mempunyai aset 400 triliun. Jadi tidak semua organisasi Islam di dunia ada mempunyai aset sebesar itu. Saya kira ringan di kalau berapa. Bapak Ibu yang saya muliakan, para mahasiswa yang saya banggakan, saya berharap kepada seluruh aktivitas akademi ITSDM Selayar teruslah mengasah dan mengembangkan diri sehingga dapat memberikan kontribusi positifnya bagi kemajuan kampus dan masyarakat dan daerah, dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, dapat menjadi mitra pemerintah daerah, khususnya dapat menjadi pusat penelitian. Nah, ini tadi kita sebut pusat penelitian. Kemarin waktu sempat saya ketemu Rektor Unhas, saya sampaikan, saya bilang ini Taka Bonerate adalah karang ketiga terbesar di dunia. Ibu kotanya ikan terbesar ketiga di dunia ada di Taka Bonerate. Tanpa kita sadari, di dekat tadi slide. Kenapa harus di Bali dibuat itu stadion riset? Nah itu semua dari sini semua diambil bahannya atau bahannya untuk diteliti di Bali. Kenapa tidak dibuat di sini? Sekaligus juga ini akan merem pelaku illegal fishing di luar. Saya sampaikan Pak Gubernur, Prof. Saya bilang Pak Gubernur, kita jangan berbicara selalu padi, jagung. Ada kewenangan di laut, kan? Tadi Kepala Dinas Perikananku, Kepala Dinas Perikanan pinggir laut. Nah, sekarang kalau bisa kita kasih kewenangan kami bisa mengelola kembali ini laut. Berikan kami kewenangan khusus. Nah, makanya saya minta dukungannya DPP Muhammadiyah, DPW, kalau mempunyai jaringan ke Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup atau ke Pak Gubernur, mohon kami disupport agar kewenangan di laut ini dikembalikan ke kami. Karena di luar Pak, Taka Bonerate, saya kemarin ke lapak di Sinjai, saya tanya, berapa kapal sih? Dia bilang 2.000. Di mana menangkap ikan? Oh, di Selayar. Jadi ini Selayar, kami punya sumber daya alam besar, tapi seperti angin, bisa dihirup, tidak bisa dipegang. Jadi saya kemarin juga ke Kepala Dinas Perikanan, supaya saya satu sisi, maksud saya kalau Pak Kadis ini dipanggil oleh Pak Gubernur, apa yang ada di dalam pikirannya kita di masyarakat di Selayar maupun pemerintah, sama yang ada di pikirannya di Kepala Dinas, agar satu bahasa ke Pak Gubernur. Saya mohon juga kalau bisa ITSDM juga memberikan kami dukungan atau kajian agar pelimpahan kewenangan khusus ini bisa berlangsung dengan cepat. Karena kalau tidak, itu tadi pelaku illegal fishing di luar ini adalah masyarakat Selayar. Saya bilang bagaimana tidak mereka membius Pak Kut. Ini kan di Taka Bonerate pulaunya dekat-dekat. Masyarakat kami buka rumah, buka jendela pagi-pagi, dia saksikan nelayan tetangga ambil ikan bertonton dengan kapal yang canggih. Di sisi lain, mereka cuma kemampuan memancing. Aksi balas dendam dari masyarakat di pulau itu ya pembius, supaya dia bisa mendapatkan hasil yang sama yang didapatkan oleh nelayan dari tetangga. Nah ini kalau dibiarkan terus-menerus, maka terumbu karang di luar akan habis. Dan dampaknya bukan hanya untuk Selayar, tapi dampaknya untuk Indonesia bahkan dunia. Karena mari menjadi mitra yang saling memberikan kontribusi terbaiknya. Bapak Ibu yang saya muliakan, khususnya kepada pimpinan pusat dan pimpinan wilayah Muhammadiyah,
juga Kepala LL di wilayah 9. Selamat datang dan terima kasih telah membersamai kita semua dalam kegiatan yang sangat produktif ini. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai harapan dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam seremoni peresmian gedung dan kampus baru ITSPN Selayar yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf bila itizabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dari BPH Institut Teknologi Sains Bisnis Muhammadiyah, Rektor, Wakil-Wakil Rektor, Sivitas Akademika, dan seluruh hadirin yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Andi Wali Karim, mewakili Pak Kepala. Kepala itu mohon maaf tidak bisa hadir di acara kita karena pada kesempatan ini beliau juga ada rapat kerja nasional di tingkat kementerian yang akan membahas tentang isu-isu terkait pendidikan, utamanya pendidikan tinggi. Jadi saya tentang ini asli orang Selayar. Bapak dan ibu saya asli orang Selayar, tepatnya di Batang Mata maupun Batang Mata Sapo. Saya juga di LDK itu sendiri satu-satunya orang Selayar. Dari hampir 100 pegawai LDK cuma satu orang Selayar. Jadi alhamdulillah sejak 3 tahun terakhir ini sudah ada kampus baru di Kabupaten Selayar, yaitu Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar ini. Sehingga dengan adanya kampus ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan pendidikan dan akses pendidikan. Kalau dulu kita tahu masyarakat Selayar untuk mau mendapatkan gelar sarjana itu harus jauh-jauh merantau keluar dari Selayar. Boleh dibilang semua yang ada sarjananya di sini pasti merantau. Tidak mungkin dapat orang asli dari Selayar di sini yang melakukan pendidikan. Sehingga dengan adanya pendidikan Institut Teknologi ini, maka ini merupakan mempersingkat aksesnya, sehingga tidak perlu lagi jauh-jauh kuliah, cukup di Selayar saja kuliah. Ya. Sehingga selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah di sini adalah melakukan pengembangan. Salah satu bentuk pengembangan itu adalah pengembangan pengembangan kampus ini. Semoga mahasiswa, dosen dan seluruh aktivitas akademika yang ada di sini dapat mengikuti perkuliahan dengan nyaman. Jadi mungkin yang selama ini kampusnya ada di daerah kota, kalau di sini ini bisa dengan semoga dengan kalau tadi kita lihat gambarannya yang begitu mega, begitu luas, begitu sangat bagus sekali. Itu akan bisa memberi rasa nyaman dalam rangka peningkatan akademik dari mahasiswa. Salah satu bentuk lain yang perlu dilakukan di sini adalah menambah peminat mahasiswa untuk kuliah di sini. Bentuk penambah peminatnya itu salah satunya adalah pertama itu meningkatkan mutu. Mutu yang kita lihat itu nampak nyatanya ada di akreditasi, sehingga harusnya di sini juga seluruh prodi dan perguruan tingginya sudah terakreditasi. Dan alhamdulillah semua prodi dan perguruan tinggi yang ada di Institut Teknologi Sains dan Bisnis Selayar itu sudah terakreditasi. Kalau kita hitung sesuai dengan jenjang jumlah hitungannya, harusnya tahun 2026 nanti itu sudah ada meluluskan, sudah ada lulusan yang bisa diluluskan, karena jenjang pendidikan itu S1 itu adalah 4 tahun, sehingga kita harapkan mulai tahun depan tahun 2026 itu sudah ada wisuda pertama pada kampus ini ya. Langkah selanjutnya dalam bentuk pengembangan, jadi selain dalam membangun itu adalah menambah jumlah program studinya. Karena dengan adanya pilihan yang ada 4 prodi yang ada di sini itu mungkin
belum terlalu sesuai dengan seluruh peminat daripada lulusan-lulusan SMA. Jadi yang paling berikutnya yang perlu dikembangkan adalah menambah jumlah program studi sesuai dengan peminatan. Namun peminatan yang perlu dilihat ini perlu ada kolaborasi dengan pemerintah setempat, perlu ada kolaborasi dengan dunia usaha maupun dunia industri yang ada di sini. Kira-kira apa kebutuhan mereka terkait sumber daya manusia yang mereka butuhkan? Itu yang menjadi dasar dalam rangka penambahan jumlah program studi yang harus dibuat atau dikembangkan di perguruan tinggi. Jadi bukan berdasarkan misalnya karena ada banyak lulus calon dosen apa, tapi lihat tingkat analisa kebutuhan dari sumber daya yang dibutuhkan di Kepulauan Selayar ini. Selanjutnya yang perlu dikembangkan lagi adalah dengan adanya kita tahu dengan adanya perguruan tinggi ini selain meningkatkan pendidikan di sini, tentu juga berdampak positif terkait indeks pembangunan manusia masyarakat Selayar. Karena salah satu indikatornya itu adalah tingkat pendidikan daripada masyarakat Selayar. Sehingga sudah selayaknya dan seharusnya pemerintah atau di sini Pemda maupun seluruh yang ada di dalam masyarakat Selayar ini untuk mendukung pengembangan dan pembangunan kampus ini. Karena kita tahu, kalau dulu kita lihat lulusan SMA yang ada di Selayar yang bisa melanjutkan pendidikannya itu hanya beberapa orang saja. Dengan adanya perguruan tinggi yang baru di sini, ini akan bisa menambah jumlah lulusan yang SMA di sini untuk bisa melanjutkan pendidikan. Kita harapkan juga dengan adanya pendidikan yang ini bisa istilahnya terjangkau bagi masyarakat. Jadi juga perlu ada dukungan dari pemerintah di Selayar di sini dalam menjangkau pendidikan itu bisa dalam bentuk misalnya memberikan beasiswa. Beasiswa bisa digunakan dari mana? Misalnya dari dana desa. Satu desa satu sarjana itu bisa dikembangkan. Misalnya mengembangkan satu desa satu sarjana dibiayai dari dana desa tersebut. Kalau di sini ada berapa desa, misalnya 100 desa, dan setiap tahun mahasiswa dari Institut Muhammadiyah Selayar itu sudah ada 100 mahasiswa yang bisa dibiayai. Misalnya di sini SPP-nya 2 juta, jadi 1 tahun 4 juta, cuma 4 juta keluar dari dana desa untuk membiayai. Jadi bisa juga dikembangkan dari situ untuk menambah indeks pembangunan masyarakat di masyarakat Selayar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena kami dari audit di wilayah 9 sangat mendukung setiap pengembangan pendidikan tinggi. Yang penting semuanya harus sesuai dengan jalur dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jadi kalau tadi mau ada pengembangannya di Jampea, silakan aja melakukan pengembangan, namun tetap tingkat kualitasnya itu jangan berbeda. Karena salah satu syarat untuk menjadi SDM atau pengajar itu ya minimal S2 yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jadi itu juga perlu menjadi perlu menjadi pertimbangan dalam rangka pengembangan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Institut Teknologi dan Bisnis Sains dan Bisnis Selayar ini terus berkembang, terus maju. Karena waktu pertama kali mau mendirikan perguruan tinggi itu tim dari Muhammadiyah Selayar itu bertemu saya dan memang itu hari saya harapkan harus ada perguruan tinggi di Selayar ini. Dan alhamdulillah 1 tahun setelah ketemu tahun 2022 tahun 2002 alhamdulillah sudah terbit SKIC dari terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua anggota DPR, rektor dan seluruh hadirin yang sudah saya sebutkan tadi tidak sedikit kita manfaatkan. Apabila kita semua dalam keadaan sehat-sehat diri meletakkan batu bersama, salam dan selawat dijatuhkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita dengan
pelaksanaan jihad. Ini terima kasih saya mengatakan bahwa Muhammadiyah dan seluruh amal usaha jihad. Jihad yang dimaksud adalah jihad dan komitmen untuk maju dan berkembang. Bukan jihad yang melakukan jalan sebagai negara melalui Bapak Ibu sekalian, sampai di sini saja itu jihad. Jihad sama. Tadi Prof. Irwan itu betul-betul berdelakan setelah masih mau bicara. Begitu beliau lihat itu ke bawah. Saya melihat semua mahasiswa sama dan semuanya memperlihatkan keikhlasan menuju ke tempat ini. Tadi sudah digambarkan tadi, saya melihat bahwa kampung ini nanti menjadi kampung menjadi kampung baru, kota baru. Ya. Perlintasan dengan baik di Cina Muhammadiyah ya, bangunan rumahnya, master plannya kan 26 hektar, yang itu juga bisa ditambah dampak. Ya, tetapi tadi tidak mampat ini, dan juga lihat hijau tadi, ada pohon kelapa, ada tanda-tanda, betul dinamika. Saya kira 13 hari ya, 13 itu batalkan itu agama, masuknya 13. Ya, kita rancang di Makassar sebelum berlanjut 13 juga supaya tidak ada image bahwa angka 13 itu adalah angka keramat. Yang keramat itu adalah kita. Manusia yang hidup itulah yang keramat, kata Allah. Kalau dari Anda bahwa ya, Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, kita harus mendukung semua ya perjuangan Muhammadiyah di tempat ini. Kita berterima kasih pada Pak Rektor, ya, dan seluruh komponen yang unsur yang mengusahakan, ya, terutama kepada Pak Bupati, dukungan Pak Bupati, ya, kita dari Pak Rektor mengatakan bahwa di antara ini tidak ada yang berani, mengurangi, tidak kena. Iya, tadi selalu ketua kesehatan ini jangan kena lebih. Tapi saya sudah dapat bocoran bahwa tidak ada yang berani melebih. Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengembangan kampus ini betul-betul bisa bisa terwujud di sini karena didukung oleh kita semua. Ya, dengan jihad insya Allah, dengan sabar ini dijalankan. Harus sabar. Jadi ada dua caranya itu untuk jadi sukses. Jadi dengan ayat itu adalah jihad dan sabar. Jihad dan sabar itu adalah faktor utama untuk menjadi sukses dalam perjuangan. Alhamdulillah. Ya, tadi kita lihat ini gambaran kampung tadi itu. Sehingga saya mengatakan kepada Pak Rektor, lebih baik gedung yang dibangun itu adalah gedung laboratorium sains. Nanti kita minta sama Pak Bupati supaya diberikan kampus di dekatnya Unhas. Jadi kita bangun kampus di dekatnya Unhas. Supaya kita bersaing dengan itu. Jangan sampai anak-anak kita mengatakan maka kita tahu. Tapi kalau mau lebih tegar ya mati. Makanya dosen-dosen cepat bangun itu satu-satu yang sudah dibeli itu bangun itu satu. Jadi rumah-rumah dosen, apalagi juga rumahnya Pak Rektor dan itu ramai. Cuma tadi itu
kalau Bukan ngisi nembus kan? Lagi kusut pokoknya pun dia lagi tersambung kan saya. Perbedaan. Kalau di sini ada teknologi hasil pertanian harus berbeda dengan UNHAS, harus berbeda dengan yang lain. Dan ketika orang belajar bagaimana mengolah misalnya kelapa menjadi sebuah hasil industri, harus ke ITDM Selayar, bukan ke tempat lain. Itu bisa datang dari mana-mana mahasiswanya, bukan hanya Selayar. Nah kalau berdatangan mahasiswa dari luar Selayar, perekonomian pasti Pak sudah tahu rumusnya kayak begitu, karena beliau paham betul yang namanya pasar. Oleh karena itu, yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana energi di jalan. Kami punya pengalaman juga. Waktu saya rektor itu, kami bangun pusat pendidikan di daerah Goa. Begitu kita buat pusat pendidikan, saya beritahu Pak Bupati, besoknya langsung diaspal Pak Bupati. Iya, serius itu. Karena di daerah Bisoro itu, Bisoro kan minta kayaknya di situ apa aja. Itu sebelum ada kami di sana, belum diaspal kan. Begitu kami lapor Pak Bupati udah mau bikin hutan pendidikan di sini. Kami punya lahan 70 hektar. Besok selesai kan Pak langsung diaspal. Saya tak pakai pastinya Pak. Tapi ini bukan lagi besok. Karena sudah 2 tahun Pak berproses kan Pak Ketua. Berarti kan ini semakin lompat duluan. Mungkin sudah tahu bahwa ITD makan bangun di sini, Pak Bupati dengan DPR langsung bangun duluan di jalanan. Tidak mau dilombang oleh ITD. Nah, oleh karena itu Anda semua, ini kepada adik-adik semua, jangan berkecil hati kampusnya di tengah hutan. Jangan Anda lihat UNHAS sekarang ini. UNHAS itu yang di Taman Andrea sebelum ada kampus, ini hidup Pak. Kita itu lahan mati. Lahan mati, batu-batuan macam-macam. Begitu ada kampus, jadi hidup. Sekarang daerah market. Yang berikutnya, kalau di kota kita punya hutan kota. Sekarang ITB bersama pemerintah Kabupaten Selayar bukan hutan kota, kota hutan. Kita harus boleh bikin konsep baru Pak. Bagaimana membangun kota di tengah hutan? Kalau di kota kan sebenarnya tidak ada hutan. Ya karena butuh butuh oksigen macam-macam ya dibuatlah hutan. Ini di sini kita apa kekurangan oksigennya di sini? Tinggal jangan dihabiskan Pak, jangan sampai kita habiskan. Tinggal memang pada tadi itu Pak, ini termasuk kejadian lagi ini. Bagaimana membangun kota di tengah hutan sehingga siklus kehidupan itu berjalan. Jangan sampai kita babat hutan, kebanjiran. Nah itu persoalan baru. Nah ini harus dikaji lebih awal supaya yang berapa 26 hektar itu tetap jalan, tetapi hutan tidak terganggu, siklus kehidupan masih tetap berjalan. Karena itu juga menjadi penting di dalam kehidupan kita. Nah sehingga Selayar bersama ITSD ini membangun sebuah percontohan, membangun kota di tengah hutan. Nah, kalau sudah kota Benteng sudah penuh, kantor bupati pindah ke sini. Kan gitu. Lebih nyaman Pak, nyaman itu hidup di desa dibanding hidup di kota. Hidup di kota penuh dengan kebisingan macam-macam. Nah hidup oleh karena itu Anda semua harusnya kepada adik mahasiswa. Ini saya kira sebuah kampus yang nanti menjadi kampus modern karena kita bangun di tengah hutan yang kemudian bisa memberikan kontribusi untuk masa depan Kabupaten Selayar. Kalau kita lihat kampus-kampus besar di luar negeri itu memang di tengah hutan sebenarnya. Ada kampus di New Zealand itu hamparannya sangat tinggi. Dan memang ya jangkauannya masuk ke sana cukup bagus. Tapi ini kan kita baru mulai. Nanti ke depan akan menjadi pusat kota. Tinggal memang nanti akan jalan. Dan itu akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat kita. Yang berikutnya sekalian, khususnya kepada
teman-teman dosen yang masih S2 di Pinang Pusat itu punya program 5.000 dokter Pak Bupati. Kita punya kampus di Malaysia, yang mau ke Malaysia itu kita insya Allah siapkan beasiswa. Dan malam sementara itu saya rapat dengan bendahara itu sementara menyiapkan dosen-dosen yang mau juga di Malaysia, kita punya untuk Malaysia. Dan itu